Selamat Pak. pagi Bu Sofi. Iya, Bapak Muslim Kristen Pak? Muslim Bu Sofi. Iya, silakan. Bapak ada yang mau ditanya. Ini yang Muslim yang mana ya? Aku nanya yang Muslim aja nih. Dulu. Kenapa Pak? Bapak ada yang mau ditanya Pak? Saya bukan mau bertanya sih Bu Sofi. Saya hanya ingin memberi arahan aja sedikit. Boleh Bu Sofi? Memberi apa? Maksudnya memberi pengertian aja sedikit supaya jangan terjadi salah paham gitu. Sebentar aja. Boleh Bu Sofi? Iya, silakan. Begini Bu Sofi. Sebenarnya apa yang dikatakan Bu Sofi itu benar semua, nggak ada yang salah. Tapi bagi umat Muslim, ibaratnya dia ada yang bisa memahami, ada yang tidak. Apa perkataan Bu Sofi tadi tentang iman, ya kan, tentang firman gitu. Kalau saya pribadi, saya memahami apa semua apa yang Bu Sofi sampaikan. Karena apa? Karena di Islam itu Bu Sofi ada 4 ilmu yang harus kita pelajari, yaitu mulanya agama ma'rifatullah. Mulanya agama itu mengenal Allah, mengenal Tuhan gitu loh. Jadi kebanyakan orang-orang awam dia tidak ada mempelajari yang 4 itu. Sementara ilmu yang 4 itu harus seiring sejalan, yaitu pertamanya ma'rifat, keduanya tarikat, yang ketiganya hakikat, dan baru syariat gitu loh. Syariat ini puncak yang tertinggi. Jadi mereka yang di syariat ini Bu Sofi tidak mempelajari yang 3 tadi, yang awal tadi. Makanya mereka tidak bisa memahami apa yang Bu Sofi katakan tentang firman, tentang Allah dan Tuhan dan Yesus tadi, perbandingannya gimana. Mereka tidak bisa memahami. Makanya mereka selalu salah paham antara firman Allah. Itu Bu Sofi kalau tanggapan saya. Tapi kalau bagi mereka yang telah belajar 4 ilmu tadi Bu Sofi, itu sama pemahaman saya, yaitu Muhammad itu ada beda lagi Bu Sofi. Ada Nur Muhammad, ada Muhammad yang lahir, ada Muhammad yang batin. Yang Nur Muhammad ini tajalinya Tuhan sendiri. Jadi sama dengan pengertian Bu Sofi tadi, Yesus dengan Allah Bapa tadi. Ibaratnya Yesus ini tajalinya Allah Bapa. Jadi Yesus itu Allah Bapa juga. Itu juga karena tiupan Roh Kudus tadi. Dan kami pun mengakui, orang-orang tasawuf mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Rohul Kudus. Enggak Ruh sebab apa tadi? Itu pemahaman saya gitu, sebagai yang saya pelajari, yang dipelajari di pemahaman saya. Cuman perkataannya itu berbeda, dan di Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu memang ada. Yaitu, jadi pemahaman saya itu Muhammad, Roh Kudus bagi saya yaitu Muhammad. Itu aja perbedaannya. Saya bisa memahami Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi, itu aja saya mau kasih. Aduh, ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, gak apa-apa sih. Ada yang mau menanggapi ini. Dia tuh kalau dia narasi kayak begitu, open kayak begitu, habis dia. Kita bukakan datanya ya. Tapi gimana, bisa diperbesar nggak ini? Aku ini nggak bisa. Oh, ini aku bisa. Dipencet aja punyanya. Jadi sebenarnya manuskrip seperti Sinaiticus ya, karena itu ditemukan itu di Sinai. Itu ditulis oleh siapa ya? Oleh biara ditulisnya. Tapi kalau persisnya namanya siapa, yaitu proses penyalinan yang panjang. Tapi kalau ditanyakan balik nih, misalkan manuskrip Birmingham misalkan, penulisnya siapa ya? Ya dia bunuh diri gitu loh dengan narasi seperti itu. Ini ada manuskrip nih. Ini siapa nih yang nulis nih? Manuskrip misalkan ini dari Codex Petersburg ini. Siapa yang nulis ini? Ini nggak ada semua nih yang nulis siapa. Bahkan yang lebih parahnya lagi ya, ini ditulisnya ini Quran Utsmani ya. Saya tunjukkan ini penulisnya siapa nih. Kan katanya dari 1 atau 2 Hijriah ya. Kita lihat di sini penulisnya siapa nih coba. Nah ini
Apakah ini sejarah naskahnya ya? Nih, Quran Utsman di Museum Topkapi Istanbul, Turki dari abad 2 ke 1 atau 2 Hijriah. Kita lihat sejarah naskahnya nih. Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir, mengirimkan mushaf ini kepada Sultan Ottoman Mahmud II ya, sebagai hadiah pada tahun 1226 Hijriah atau 1811 Masehi. Sebuah catatan di awal mushaf tersebut mengatakan bahwa mushaf tersebut dikirim ke istana Topkapi dan disimpan di Departemen Relik Suci yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Selim I. Edisi faksimili betul ya. Manuskrip ini muncul pada tahun 2007. Nah, ini apakah Al-Quran ini milik Khalifah ketiga Utsman? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Ada banyak Al-Quran lain seperti yang ada di Saint Petersburg ya, terus Samarkand, Istanbul, dan 2 di Kairo, bla bla bla, yaitu di Masjid Al-Husain. Nah, yang menjadi anehnya lagi, ini katanya abad 1 atau 2 Hijriah. Berarti kan sekitar tahun abad 8, abad 9 ya. Tapi ternyata di sini penulisnya pun nggak jelas. Gimana sih? Apakah ditulis oleh Utsman? Jawabannya tidak. Nih, padahal sama mereka ini dikatakan loh, ini edisi dari yang Topkapi ini yang tertua, gitu. Nih, nggak ada nikutnya, gundul. Terus apa nih yang ngarang nih? Itu ya. Terus juga nih, aku bukakan sumber-sumber ini, buku ya teman-teman ya, dari Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Amal. Kita bukakan, kita cek halamannya ya. Nih 182 nih. Tuh Wafi tuh dia buka diri bulat-bulat kayak begitu, wah itu nyari mati dia. Itu kalau debat profesional habis dia udah. Emang manuskripnya siapa nulisnya? Ini kan ngarang-ngarang aja. Bahkan Said bin Sabit tadi Bu Sofi bagus banget tuh bahas Said bin Sabit. Said bin Sabit itu dikata-katain sama Ibnu Mas'ud. Dibilang ini anak kemarin sore nih, anak cecurut, ngapain kamu kemudian yang kemudian menuliskan Al-Quran kembali nih, karena Al-Quran ini kan rusak nih teksnya, makanya Utsman menyuruh untuk menuliskan kembali. Kita tunjukkan ya penjelasannya itu. Nih di sini kalau nanti perbedaan teks itu udah gampang lah. Kita inikan dulu Ibnu Mas'ud. Ntar di atas nih. Ibnu Mas'ud, nah ini ya, halaman 196. Di sini disebutkan apa? Ibnu Mas'ud merupakan salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran. Hubungannya yang intim dengan Muhammad telah memungkinkannya mempelajari sekitar 70 surat secara langsung dari mulut Muhammad. Riwayat mengungkapkan bahwa ia merupakan salah seorang yang pertama-tama mengajarkan bahwa Al-Quran, bacaan Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran. Ia dilaporkan sebagai orang pertama yang membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah. Sekalipun mendapatkan tantangan keras dari orang-orang Quraisy yang melemparinya dengan batu. Terus kita lihat di paragraf yang kedua. Tidak ada informasi yang jelas kapan Ibnu Mas'ud mengawali pengumpulan mushafnya. Kelihatannya ia mulai mengumpulkan wahyu-wahyu pada masa Muhammad dan melanjutkannya sepeninggalan Nabi. Ini tafsir ya. Setelah ditempatkan di Qura, ia berhasil memapankan pengaruh mushafnya di kalangan penduduk kota tersebut
ketika Utsman mengirimkan salinan resmi. Nah, ini awal masalahnya nih. Ke Qurah dengan perintah untuk memusnahkan teks-teks lainnya. Nah, ini ya, disuruh musnahkan teks lainnya. Ini kenapa? Karena beda-beda. Qurannya beda-beda. Bahkan nanti para sahabat pun isinya beda-beda. Kalau ditanya, mana dalilnya Muhammad menyuruh sahabat, ini kan ada 7 kiroat nih. Misalkan nanti kiroah Hafs misalkan, ayo kamu tulis yang kiroatnya Hafs, ini kan karena beda-beda. Kapan Muhammad nyuruh, kamu nulis yang Hafs, kamu nulis yang Ibnu Amir? Nggak ada. Itu semua pure kreativitas dari penulis-penulis Quran, penyalin-penyalin. Itu pure, itu kreativitas. Jadi nggak ada tuh dibilang ada 7 kiroat, Muhammad itu menyuruh Zaid untuk menulis kiroat pertama sampai kiroat ke-7, nggak ada. Tunjukkan saya satu dalil aja. Kalau ada saya on cam nih kayak Bu Sofi nih. Nggak pernah ada tuh. Saya udah berkali-kali debat, saya tanya satu aja nih, Al-Baqarah ya, misalkan Al-Baqarah ayat 1, tulis ya dalam kiroat Hafs misalkan. Nggak ada. Bohong gitu, itu konsep-konsepan tahayul itu. Ngomong aja banyak versi kan selesai. Nih ya. Terus ini yang masalahnya di sini. Nih ya, perintah untuk memusnahkan lainnya dikabarkan. Nah, ini menarik. Dikabarkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak menyerahkan mushafnya. Terus dikatakan juga di sini jengkel. Perhatikan ya, jengkel. Jadi saya nggak asal ngomong loh ya. Dia jengkel. Kenapa? Karena sebuah teks yang disusun seorang pemula. Tadi saya bahasakan seorang ingusan. Nih, seorang pemula seperti Zaid ya bin Sabit. Nih, sahabat aja di sini dikatakan dia ngamuk, dia jengkel nih, karena si Zaid bin Sabit ini lebih diutamakan dari mushafnya, padahal ia telah menjadi muslim tak kalah Zaid masih tenggelam dalam kekafiran. Nah, nanti yang menarik, teksnya si Ibnu Mas'ud ini hanya 110 jumlah surahnya. Bahkan saya bisa buktikan, menurut dia surah 113 sama surat 114 itu bukan surat yang disuruh tulis sebagai ayat Al-Quran, tapi itu hanya doa. Makin hancur lagi nih. Nih ya, ini setelah ditabulasikan oleh Firis dan Itkan, ini ternyata Ibnu Mas'ud ini hanya 110, bahkan kalau yang ditabulasikan hanya 105. 105, kalau yang Itkan ada 108. Tapi poinnya di sini mushaf ini hanya 110 sebenarnya. Jadi 4 surahnya Islam itu antah berantah. 4 surahnya kan 112 ya. 2-nya itu antah berantah. Nanti ada lagi namanya Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab itu juga satu tim sama Zaid bin Sabit, itu malah 116 jumlah surahnya. Nih ya, aku bukakan. Ini Abu Musa Al-Asy'ari ini juga 116. Kita lihat. Nah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ini juga 116 nih. Ibnu Abbas. Ada 2 surah bonus ya. Ada bonusannya 2. Kita lihat mana Ubay bin Ka'ab ya, kita cari. Ubay bin Ka'ab. Ah, ini ya. Ini mushaf Ubay nih. Ubay bin Ka'ab. Di sini ditunjukkan ada surat ekstra. Surat ekstra tambahan ya. Yaitu Al-Hafdu dengan Al-Khulu. Nah, ini kocak banget ini. Kok bisa sahabat ini dapatnya dari Muhammad, tapi kemudian jumlah surahnya beda, isinya pun beda. Dari mana kita tahu isinya beda? Loh, ini kan sudah diteliti ya. Nih contoh.
perbedaan teks Ubay dengan bacaan resmi Utsman nih, lihat karangannya Zaid bin Sabit ini ketika dibandingkan sama teksnya Ubay ini berbeda nih, dalam apa? Dalam vokalisasi. Tapi apakah maknanya berbeda? Berbeda maknanya. Di sini pun dijelaskan. Ini kalau udah yang ilmunya tinggi pasti akan mangguk-mangguk, betul nggak akan. Kalau yang ilmunya masih cetek pasti ngomongnya wah nggak mungkin itu, karena belum belajar apa-apa. Sampai lapar loh kita ngelayanin gue itu bener-bener. Yang kita baca ini varian variasi gramatikal seperti bacaan Ubay untuk Al-Baqarah 18 sama 171 ini ada kata suman, bakum, umyan. Untuk surah 12-18 ada kata fasambar jamilan. Untuk surah 2192 ada kata ini ya. Terus dikatakan sejumlah partikel harf gramatikal berkerangka konsonantal sama bisa juga menimbulkan perbedaan dalam vokal dan pada gilirannya mempengaruhi vokalisasi teks. Contohnya kerangka partikel. Nih ya, kita lihat di sini yang kata sisipan ya. Ini ada sisipan-sisipannya juga. Coba, nah ini. Di samping perbedaan-perbedaan yang telah diilustrasikan, eksis perbedaan-perbedaan lain berupa penambahan atau pengurangan kata, sekelompok kata, dan ayat. Jika teks Utsmani dijadikan sebagai pijakan untuk perbandingan dengan teks Ubay untuk penambahan atau sisipan kata dalam Mushaf Ubay, bisa dikemukakan beberapa ilustrasi. Contohnya apa? Surah Al-Fatihah ayat 5. Dalam teks Ubay diawali dengan sisipan Allahumma. Ini sisipan teman-teman. Ini ya, sisipan ini. Ada Allahumma dalam surah 2 ayat 184 sampai 196 setelah ungkapan ayamin ukara ayat 184 ada ayamin ayat 196 terdapat tambahan kata mutabiatin setelah ungkapan wa'ina atsiran. Jadi apakah mulutnya Allah ini bisa dipercaya? Ini saya bukakan Al-Qur'annya ya. Di dalam surah 15 Al-Hijr ayat 9. Ya, lihat. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Apakah terpelihara? Sahabat aja beda-beda. Teks Utsman sama teksnya sahabat yang dapat dari Muhammad. Terus kemudian kita bandingkan teksnya sahabat sama sahabatnya beda-beda. Apakah di sini Allah bisa dipercaya? Nggak bisa dipercaya. Hoax. Sejak awal aja ada hoax, apalagi hari ini. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Aisyah itu beriman bahwa Allah ada? Aisyah tidak beriman Allah ada. Saya buktikan dalilnya. Ini pahit ini memang. Ya teman-teman bisa cek ya Bukhari 4721 nih. Nih, derajat hadisnya ini Sahih ya, Sahih Bukhari 4721. Kita lihat apa kata Aisyah tentang Allah. Nih, ini Aisyah ya teman-teman yang bilangnya nih. Karena Muhammad habis menyantap Kaula binti Hakim ya. Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Kanjeng. Maka Aisyah pun berkata, ini kan habis enak-enak nih, Aisyah bilang gini, Emat, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada kamu, ya kepada seorang laki-laki, maksudnya kepada si Muhammad ya. Maka ketika ayat ini turun, turji'u mantan syaminhuna, aku berkata, tiba-tiba ini kan habis ngomong itu terus ayat turun. Kaget nih si Aisyah nih, kok Muhammad bisa menggauli siapapun yang dikehendaki kan, surah Al-Ahzab yang terkait 51-52 itu, 50-52 itu. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Robmu kecuali yang dilihat apa? Allah mempercepat
hasrat Anda. No. Jadi Aisyah itu bilang, aku ini nggak ngeliat Allahmu kecuali yang nganu-nganu itu, nganu-nganu tok itu. Cuman cepetin hasrat, itu yang paling kulihat itu, si Allahmu kulihat hanya itu kerjaannya. Nih. Jadi kalau dibilang, oh ini, oh dari Allah, wahyunya dari Allah. Ini Aisyah aja pas turun ayat ngomongnya begini. Gimana nih, istri yang paling kecil loh yang menyampaikan langsung, apakah lancang? Mana sama Muhammad, lancang kamu. Terus lancang terus digebuki kayak peristiwa ini nih, Nasai 2010. Enggak, Muhammad langsung kicap, langsung diam. Dibilang gitu sama Aisyah nih. Kalau di sini Aisyah dipukul sama Muhammad. Nih. Nih. Apakah ini perkara ranjang ya? Apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya berbuat zolim? Ini mana ya? Jadi Allahnya sejenis Viagra ya, sejenis Viagra, hanya mempercepat. Iya, cuman pertuyulan aja Pak. Itulah Allah. Ada muslim nggak di situ coba? Muslimnya jawab. Ah ini nih. Cinta mula-mula tuh muslim nggak tuh? Ya, kayak ini ya. Lantas Muhammad memukul. Nah ini, memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Ini gebukin si Aisyah. Jadi kalau dibilang, oh dari mana tuh asalnya Al-Quran? Oh ya dari wahyu, dari Allah, dari Allah. Alah, Allahmu aja nggak diakui sama si Aisyah. Aisyah istrinya aja bilang tempat hasratnya doang. Ini loh, kalimatnya jelas banget. Ini cuman kalau baca kan jelas banget nih. Wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat rohmu kecuali, berarti yang dilihatinnya, kecuali yang dilihat apa? Allah mempercepat hasrat Anda. Karena apa? Karena turun ayat nih, Aisyah habis ngatain si Muhammad, kau ini enak-enak sama banyak perempuan aja. Langsung Muhammad jawabnya pakai ayat. Bukannya dibilang, ya namanya juga Nabi gitu. Pengen nyicip sana sini, makanya aku jadi Nabi. Bukannya jawabnya begitu, tapi malah dibikin ayat. Ya makin menjadi-jadilah Aisyah. Malah bilang begini. Saya kira seperti itu ya. Enggak, ini Selamat malam. ya Pak Agung. Host, boleh kasih waktunya sedikit untuk saya berbicara. Baik. Bapak Muslim Kristen? Saya Muslim. Ya, silakan. Ada 4 Muslim ya di sini ya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Ya, salam sejahtera. Salam toleransi agama buat semuanya. Saya menyampaikan untuk setiap agama masing-masing punya tujuan yang sama dalam kebenaran. Mungkin seperti yang barusan kiamat. Ibu Sobi, izin istirahat. Selamat malam. Malam. Oke, yang barusan jelaskan ya. Mungkin beliau berbasis pada data tersebut, dan kiamat ini mungkin seandainya posisinya lahir dalam keadaan posisi agama yang lain, mungkin mereka mungkin beliau membela agamanya sendiri gitu ya, termasuk host juga mungkin. Nah, saya pada prinsipnya di dalam beragama itu, satu, kita menuju kebaikan kepada siapapun itu. Ya, di dalam dunia itu bertoleransi agama dan harus berbuat kebaikan. Kalaupun itu pun misalkan ada pengertian dalam setiap kitabnya masing-masing, entah itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu menuntun dalam kebaikan ya. Nah, yang saya menyimak dari setiap perdebatan antara apologet dan orang-orang yang pintar membaca dari data gitu ya,
Intinya itu masing-masing punya perdebatan, masing-masing punya persepsi masing-masing. Yang saya garis bawahi, kenapa kita selalu berdebat di antara untuk membenarkan pembenaran dari data-data tersebut, sementara data-data tersebut yang dikeluarkan oleh setiap agama itu ada yang istilahnya perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang lainnya juga sama seperti itu yang sekarang kiamat. Bentar, Bapak tadi bilang agama Anda itu mengajarkan kebaikan. Anda lagi sadar atau lagi ngantuk itu, Pak? Enggak, saya sadar gini, maksud saya mengajarkan kebaikan itu dari setiap agama itu masing-masing punya mengajarkan di mana kebaikan. Muhammad melakukan kebaikan mana? Ya, Kamu kan gini, landasanmu kan nabimu kan? Mana Muhammad melakukan kebaikan? saya tidak membicarakan landasan kebaikan, saya membicarakan kebaikan setiap Pak, tunjukkan aja dulu, jangan halusinasi, Pak. Saya nggak doyan dengerin orang halu. Saya minta dalilnya saya aja tidak mana? halu. Saya tidak halu. Yang mana? Itu Lo mana ada kalau gitu? percontohan. Ya, Nah, contohnya apa? Kiamat. Sekarang data kiamat, dilahirkan mohon maaf. Loh, jangan ngomong saya lagi dilahirkan, ini lagi ngomong narasi Anda itu tadi ada dasarnya nggak? Kalau Anda minta tunjukkan Muhammad ngajarin kesesatan, tak tunjukkan dalilnya nih. Kiamat. Ya, sekarang kan kiamat barusan membicarakan. Anda aja nggak jelas itu dari mana. Semua cuma nggak jelas, orang tak tunjukkan sumbernya kok. loh. Sumbernya berdasarkan dari Allah. Bukunya tak tunjukkan. No, saya akademis kok saya tunjukkan. Yes. Kamu yang nggak jelas berarti nggak ditengok. Kiamat. Sesat itu. Akademismu itu apa? Wah, sesat. Ya bagus itu dalil-dalilmu sesat semua berarti. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Aisyah itu tidak percaya Allah dan lainnya. Ya itu 4721 Bukhari itu makanya orang Syiah mengatakan Aisyah itu sesat. Orang Gimana? Syiah sendiri mengatakan Aisyah yang meracun Muhammad. Ayatnya enggak. Loh, Aisyah mengatakan begitu kok. Ini berarti perdebatannya menggibah ya. Saya tidak suka menggibah, berarti ini penyesatan atau penggibahan. Satu-satu, jangan potong-potong. Ya kiamat. Dasarmu apa itu? Bilang tadi manuskrip seperti itu dari mana coba? Yang jelas cuma Mana ada sumbernya? sumbernya apa? Itu kan tadi cuma sumber yang dari manuskrip apa nggak jelas. Loh kok aduh Pak, gini jangan ngomong yang nggak ada isinya Pak di ini aduh. Saya udah nunjukkan sumbernya ya. Itu Sumbernya juga kan buatan antum sendiri, buatan kamu sendiri. Loh, kok buatan Ya, saya betul. sendiri. Ngapain Karena Pak? Al-Quran Ini itu semua isinya Pak, sama. saya nanti kok ya Pak ya. Tidak ada yang bisa Ini- merubah isi dalam Al-Quran itu sendiri. Bapak cek dulu sebelum Bapak bicara besar kayak begitu. Ternyata Bapak cuma menampilkan kebodohan. Bapak cek dulu Oi, Corpus Quranikum. Bapak cek dulu, belajar dulu Pak. Jangan bunuh diri Anda itu. dengerin dulu yang dari tadi bicara besar itu siapa? Yang bicara besar itu kamu dan Oke, Anda bisa baca nggak teks gundul gini? data-data yang bersumber dari orang-orangmu sendiri. Nah, Anda bisa baca Nggak nggak? akan ketemu. Enggak, ini kodeks zaman Bahla nih. Si kodeks Petersburg. Nah, Anda bisa baca nggak ini? Nah, Itu pemahaman. ini makanya ini Bapak kalau nggak ngerti ini teksnya, ini teks lama, makanya Anda nggak bisa baca yang gundul. Saya Kalau gini, kiamat. kalau yang gondrong kiamat. terus tutuan kayak kanjeng, nah Anda kan bisa baca. Kiamat dilahirkan sebagai Nasrani, sementara yang pembelaan untuk data-data, mungkin di data-data itu Gini aja. Nah, agamanya sendiri. gini Agung ya, ini Miftah ini ya, ini nih saya tunjukkan datanya ini. Kamu tuh prediksi aja data-data brother kiamat kau bilang tipu-tipu. Ini saya tunjukkan datanya. Mungkin bisa dibesarkan dulu, tapi ya diam dulu tapi kamu ya. Oke.
terkait ini ya, terkait Mushaf Ibnu Mas'ud ya, perbedaan jumlah surah di dalam Al-Quran ya. Oke, kamu baca baik-baik itu. Ini Taufik Adnan Amal, rekonstruksi sejarah Al-Quran, pengantar Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Ya, lihat matamu baik-baik ya. Coba di sini ditutup. dikatakan. Oke Pak Syair, tanya dulu judulnya apa? Judul tutup Pak, tutup dulu. Enggak. Dibalik. Saya mau cek ingatannya dia. Coba judul bukunya apa tadi? Rekonstruksi sejarah. Coba ulang lagi. Ngomongnya nggak bener ini. Re, Coba terangin dulu, katanya suruh dengar. apa Re? Apa? Re apa? Rekonstruksi. Ya. Ada salahnya. Bener kan? Apa rekonstruksi? Ya. Waduh, ini S-nya lupa Anda ini, Pak. S-nya lupa. Bacanya gimana? Rekonstruksi. Coba dijelasin dulu. Coba Pak Syair tunjukkan Pak, biar dia baca. Rekonstruksi. Nah, sekarang baru ada S-nya, tadi nggak ada S-nya. Oke. Ini kan udah ketahuan IQ-nya dia nih. Ya, antum terserah. Sulit ini, baru satu kalimat pendek begini udah salah ini. Ini jangan berharap lebih ya, Pak Syair, kawan-kawan semua. Oke, ditunjukkan aja Pak. Oke ya, kamu tadi menuduh data-data yang disampaikan Brother Kiamat itu karangan kita dan lain sebagainya. Ini nih ya, kamu baca kali ini pengantarnya Profesor Quraisy Shihab ya. Bahwasannya memang di dalam buku ini dikatakan salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek, yakni surat 1, 113 dan 114. Di dalam teks riwayat lain mengungkapkan bahwa hanya 2 surat, yakni surat 113 dan 114 yang tidak terdapat dalam mushafnya. Nah, ini. Dari mana sumber ini didapatkan? Oke, saya buka. Ya, ini kan ada catatan kakinya ya. Catatan kakinya itu 36. Dari mana sumbernya ini buku ini? Oke, kita lihat. Catatan kakinya 36 ya. Lihat Suyuti ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Oke, kita lihat. Ini adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran karya ulama besar Islam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di sini dikatakan, nih, jumlah surat di dalam Al-Quran adalah 114 berdasarkan ijma' konsensus para ulama. Ada yang mengatakan bahwa jumlah suratnya adalah 113. Langsung ke sini ya. Nih. Di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surat karena tidak tertulis di dalamnya Al-Mu'tatain, surat Al-Falaq dan An-Nas, dan di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab terdapat 116 surat. Nah, paham? Karena ia menulis di akhir mushaf itu 2 surat lagi, yaitu surat Al-Afdu dan surat Al-Qulu. Di mana surat Al-Afdu dan surat Al-Qulu sekarang? Waduh, para sahabat beda-beda isi Qurannya beda, jumlah surahnya beda. Ini memang tambah kebelinger itu ini. Ngebaca dari buku-buku kebelinger. Yang jelas Al-Quran tidak ada, tidak bisa. Jalan lain kok dibilang ulama keblinger, kok memang kurang aja. Islam tidak ngerti sangat ilmu sama. Jelasin dulu itu tadi, ente bacanya itu belum lengkap. Perbedaan itu loh dari sumber. Jadi kebingungan itu orang dari beberapa sumber itu menjadikan kebingungan, ya. Orang itu kalau sudah itu tadi kalau kebingungan itu dari beberapa sumber padukan ya itu belum lengkap. Itu belum lengkap. Al-Quran itu tidak ada perubahan sedikit pun isinya. Oh, nggak ada perubahan. Al-Quran nggak ada perubahan gitu. Nggak ada. Ya, seperti kitab lainnya.
perubahan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang lain-lain gitu. Tadi sumbernya itu loh, yang dari kitab Al-Itqan. Kalau perjanjian baru itu penerapan dari janji yang ada dalam perjanjian lama. Ini Mas, Jangan dicuplikan atasnya doang. bukan. Ini kita mainnya logika aja. Logika kita pakai ketika Mas berbicara mendalami kalian kok yang berbeda-beda paham. Bukan, mohon maaf, ini jangan dulu dipotong. Mohon maaf, jangan dulu dipotong. Ketika Mas mendalami setiap buku yang datang, berbeda-beda persepsi. Malah kamu nggak pernah baca buku kok mau ngajari kami yang baca buku. Bukan mengajari. Ya, sekarang pelajari berbagai macam buku itu. Ngapain saya dengar Anda yang nggak pernah baca apa-apa? Gini. Apa saya Diam dulu. ngikuti Anda yang nggak belajar apa-apa, yang nggak ngerti Diam dulu. apa-apa? Oke, Agung, nih. Belajar dulu kamu. Kamu kan ngomong bahwasannya Al-Quran itu tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, betul? betul. Oke, ya ini Quran ya, betul ya, ini Quran ya, betul? Ya, yain aja dah. Oh, jangan iyain aja, memang ini Quran kok. Ini Iya, Quran. Surat Al-Ashab ayat 68. Ayat terakhir mengatakan kabiron. Artinya apa? Artinya besar. Oke? Ya. Dibaca dibaca yang lengkap dulu. Aduh, ini oke. Itu yang pembuat lengkap. Suruh dia aja, Pak. Suruh dia aja. Kata Arab itu bermacam-macam deh. Ya udah, baca. Rabbana atihim dhifain minal adabi wal anhum la'nan kabira. Nah itu coba kamu baca. Oke, kabiron ini apa artinya di sini? Besar. Oke. Diam dulu, ya. Ya, ini Quran ya. Quran juga ya, ini ya. Ini ya. Betul? Ya. Ini juga surat Al-Ahzab ayat 68. Coba kamu baca. Rabbana dhifain minal adab bila Rabbana atihim. Terus? Dhifain ini. Iya. Terus? Minal adab. Ya, minal adab. Terus? Biwal anhum laknang. Nah ini kesalahan cetak yang benar kabiro. Nah, ini kasih kesalahan cetak. Ya itu ini nggak bisa jadi yang benar tuh kabiro, di mana-mana semua riwayat kabiro. Nah, ini kasiron ini Quran ini. Lah itu nama salah cetak, mungkin salah. Kalau salah cetak. mungkin dengan orang-orang yang biasa mungkin Ngawur ini percetakannya. beda. tadi juga Baiklah yaumil kiamah semua udah ada di pikiran. Aduh. Apa Setiap Susah kalau lawan Islamnya kayak gini nih. sama. Nggak ada yang dibelotkan dan nggak ada yang intinya itu salah. air berdarah itu cuma ngegoda. Itu coba dijelasin lagi tuh yang dibaca yang lengkap dari Imam Jalaluddin Suyuti tadi itu. Ini coba baca dulu apa bacanya ini. Nah. Dibawa lagi orang yang bener kabiro kok. Loh, ini kasiron ini Al-Quran yang ini. Itu tulisan orang, goblok. Itu tulisan orang. Orang Santai. makanya Jangan nih mutasan. ya Al-Quran itu bukan berdasarkan tulisan. bukan kalau emang yang sudah menghafal hatam Al-Quran itu pasti Allahmu Tuhanmu aja cacing bentuknya. Allah itu kan nama Tuhan bahasa Arab itu. nggak kiamat saya Allahmu aja kalau bahasa Al-Quran itu sudah hafal ciptaan. yang salah itu bisa diluruskan dibenarkan. Qurannya sendiri Mungkin salah penulisannya nggak mungkin salah itu kalau Ya, mungkin salah orang kenyataannya begitu kok. Entar sudah yang kamu pakai sekarang itu teks itu yang ada tanda yang bacanya tekniknya itu. berbeda mungkin kalau yang sudah mengetahui bahwa itu ada kesalahan diluruskan pasti itu semua sama. Yang nggak ada ijma semua sama kabiro, nggak ada bilang kasiro itu berarti kesalahan cetak atau kesalahan. Nah itu benar kesalahan cetak itu. Coba Al-Quranmu yang sekarang itu Al-Quran dari siapa? Pokoknya Al-Quran itu tidak ada yang bisa berubah, isinya semua sama. Mau dari Nah, Al-Quranmu sekarang itu versi siapa coba? Kamu tahu nggak? mau semua. Semua itu Kalau itu Nih, kalau satu-satu Pak ngomongnya Pak.
Jangan potong-potongan. Gini loh, Al-Quranmu sekarang itu versi siapa coba? Tahu nggak? Tidak, itu penyesatan itu. Semua Al-Quran itu sama isinya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah semua sama. Isinya nggak ada yang dirubah di ini. Quran sahabat aja isinya beda-beda kok. Tidak ada yang merekayasa, tidak ada. Semua apalagi yang itu kan tahayul Anda, tapi teorinya memang kenyataannya itu memang beda-beda. Nah, sekarang ini dalam tempat ini tidak ada satupun yang memberikan penjelasan untuk menuju lebih baik, karena hanya menghujatkan Ini cuma menjelek-jelekan dari Gini. hal-hal dalil yang masuk. Taul. Ini Al-Quran nggak? Ini Al-Quran nggak? Ya, Al-Quran. mau Oke. salah ketik lagi, coba. Enggak. Ini surat apa ini? Baca. Satu-satu. Al-Hadid. Oke. Ya. Coba baca yang baris kedua ini. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa ini merujuk kepada siapa? Allah. Huwanya. Ya. Dohir ini artinya apa? Yang terlihat. Dari mana dasarmu ngomong dohir ini yang terlihat? Yang nyata. Siapa yang nyata ini? Siapa yang nyata ini? Allah Yang itu. nyata. Allah itu nyata Danu. Satu-satu. Ya, kamu tanya sama siapa? Kamu tanya sama siapa kok? Makanya satu-satu. Miftah. Coba buat dohiru ini artinya apa? Satu orang sih. Allah yang jelas, yang terlihat. Iya. Udah. Ya ini merujuk kepada siapa ini? Allah. Oke, kita baca terjemahannya. Ya, dia yang Awal dan yang akhir. Alat tulisannya. yang Akhir dan juga yang batin. siapa yang lahir di sini? Lampu kata apa ini? Lah kamu tuh membahas masalah, kamu menyalah-nyalahin Al-Quran dengan konteks terjemahan, nggak akan ketemu. Loh, iya, yang lahir ini siapa? Yang lahir ini siapa? Udah. Kamu mau bilang nanti itu Tuhan Yesus yang lahir? Enggak ada kaitannya. Yang lahir ini siapa? Yang lahir ini siapa? Kok lahir? Itu katanya bukan lahir. Nggak Nah, lahir. ini tulisannya lahir. Lahir Ini itu lahir. makna kan ada terjemahnya, ada tafsir. Iya, ini yang lahir ini siapa? Yang lahir siapa? Allah. Oh, yang lahir Allah. Allah lahir ya. Yang lahir ya. Oh, jadi pikirannya orang-orang yang ngaku-ngaku intelektual seperti syair berdarah kiamat itu sekelas itu doang memahaminya nggak nyambung. Dohir itu artinya apa? Dohir itu artinya apa? Bang Zahir. Satu-satu. Ya, satu-satu. Iya, sebenarnya yang dikatakan zohir di situ tuh yang nyata, Bang Zahir. Dohir itu artinya apa? Dohir itu artinya apa? Dohir itu Kalau makrifat itu paham Nyata gitu. sebenarnya. Pak, kalau orang makrifat kan paham gitu. Ya Allah lahir itu di dalam hati. Saya kira Anda pahamnya begitu. Miftah. Batiniah. Miftah dulu, Miftah. Zohir itu artinya apa? Apa? Zohir itu artinya apa? Zahir itu pertelo, jelas adanya, yang lahir adanya. Oke. Bukan Nih. yang nampak, maksudnya Betul. nampak Ini itu. bentar dulu. Pelan-pelan lah ngomong. Ini kamus bahasa Arab ya, betul? Oke. Buka, kita lihat. Kita lihat kamus artinya dohir itu apa? Ini betul dohir ini? Ya, zahir. Artinya apa? Yang lahir lawan batin. Oke. Baik. Betul ini kamus bahasa Arab? Batinan. Aku. Kamu aja, kita aja setiap hari mengatakan lahir itu lahiriah. Iya betul. Lahir. Lihat dulu ini kamus kan? Ya. Baca apa ini? Dohir ini. Zahir. Artinya? Yang lahir lawan batin. Oke. Ini kamus lagi. Ya. Ya, Arab Indonesia. Apa bacanya? Zahir. Nah, terus artinya? Yang lahir lawan batin. Aduh. Oke. Dohir di sini artinya lahir. Siapa yang lahir? Allah. Ya udah. Maksudnya apa? Ya Allah lahir. Lahir kayak buat tadi. Ya. Lahir itu kan lahir Allah itu kan ada maknanya, Bang.
Iya kan di situ Tapi kalau tertulis lahir itu harus orang melahirkan, Bang. Orang yang dilahirkan, Bang. Bukan yang dilahirkan. Kamu mengatakan artinya siapa yang lahir? artinya Ya Allah, ya udah. artinya bukan yang dilahirkan, Bang. Artinya bukan yang dilahirkan. Lahir di situ Allah yang artinya bukan yang dilahirkan itu dilahirkan. Muhammad. Allah yang dilahirkan itu Muhammad. Jelas. Ah, itu betul tuh. Allah yang dilahirkan itu Muhammad itu maksudnya betul karena itu tajalinya Allah kan itu. Beda sama beda sama nabi yang Muhammad Muhammad yang dikatakan nabi tadi itu yang lahirnya. Ini Pak Syarif berarti Muhammad adalah Allah. Malah nggak percaya, gue bingung. Muhammad adalah Muhammad adalah Allah. Pemahamannya beda. Tajalinya Allah sendiri Muhammad itu karena awal penciptaan dia bukan diciptakan, ditiupkan ruh kudus tadi itu dia. Bukan ciptaan Muhammad itu. Muhammad adalah Allah. Iya, bukan ciptaan. Ya, berarti Anda nyembah Muhammad. Kalau saya di tasawuf itu katanya dia ada Muhammad, ada Ahmad. Saya tanya singkat aja, Anda nyembah Muhammad atau enggak? Kan Muhammad Allah atau ada Allah yang tidak disembah? Iya, saya menyembah Muhammad, saya akui karena Muhammad itu dia juga. Ya, ini loh, ini tapi dengar dulu kiamat, dengar dulu ya. Saya tidak menyembah Nabi Muhammad. Beda loh. Tapi Anda nyembah Muhammad kan? Saya menyembah Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Siapa namanya? Siapa namanya Nabimu? Siapa nama Nabi? Nabi saya Ahmad bin Abdullah. Ya itu Muhammad bukan itu? Muhammad. Ya udah, karena tapi saya bukan menyembah Nabi. Saya itu kan gelar. Jadi gelarnya Muhammad banyak. Iya, Muhammad Nabi. bisa sebagai Nabi, Muhammad bisa sebagai bapakmu, Muhammad bisa sebagai Allahmu. Kan gelarnya banyak. Iya. Bukan, maksudnya yang Ahmad bin Abdullah tadi itu bukan disembah. Kan gitu. Tapi yang saya sembah Muhammad yang tajalinya Allah tadi, itu dia. Ya, yang kamu sembah Muhammad kan, betul? Tapi bukan Nabi Muhammad, bukan sang Nabi, bukan yang berbentuk manusia loh. Bukan kenabiannya, tapi keallahannya Muhammad yang kau sembah. Betul, itu sangat betul sekali. Nah, ini harus belajar nih Pak Agung sama Pak Muftahum ini supaya jujur. Karena Muhammad itu nggak ada kesalahan, kodratnya itu sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Makanya Muhammad diangkat sebagai Allah. Itu adalah Tuhan, betul. Tadi kiamat menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dengan Aisyah itu bla 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 seperti itu, memukul lah apalah itulah, karena kan belum tahu kejelasan apa dari berbagai sumber. Bukan Allah kan bisa mukul siapapun. Ya, tapi tetap saja itu dalam satu konteks itu. Nah, Muhammad kan Allah, kan Muhammad. Sekarang kiamat itu belajar dari beberapa macam itu sudah berbeda-beda paham. Berbeda-beda paham intinya. Kalau untuk kita mengajar untuk kebaikan dari maknanya hidup kita untuk ke depan, bukan berasumsi dengan fakta-fakta data, ya. Data itu kan bisa direkayasa oleh manusia. Bapak jangan kepikiran direkayasa dan seterusnya. Ini saya tunjukkan datanya kok. Ya, yang sebelumnya itu Al-Quran sampai berbeda seperti itu pencetakannya. Karena yang sudah hatam Al-Quran boleh ditanyakan. Karena boleh, memang Al-Quran itu banyak versi Pak. Ada versi itu debat dengan orang yang istilahnya mengerti, ahli dalam bidangnya seperti Dr. Naik Jakir, silahkan untuk bicara masalah itu nggak ada ilmunya Pak, dia nggak bisa baca Arab itu Zakir Naik itu. Ya. Boleh aku diperbesar, aku tunjukkan anaknya Muhammad. Mas Agung, udah biarin aja tuh kiamat, dia dongeng sendiri. Dongeng orang ini saya bacakan hadismu kok bilang dongeng nih Bukhari nih. Kamu cuma nyuplek hadis Bukhari itu ketika siapa? Nomor 104 kamu itu cuma ini ketika siapa lo ini dari forum Islam sendiri kok. Bentar, kamu itu cuma dari konteks potongan-potongan per hadis per surat. Potongan-potongan. Emang saya harus bacain ribuan gitu hari ini gitu. Ya kamu yang baca kan. Ya makanya ribuan yang baca sendiri. Ngapain sih saya baca dari nomor 1 sampai ya berdebatlah bisa nih lihat akhlaknya Muhammad
pikiran ya, apa pikiran yang sehat kita. Noise. Halo Bang Kiamat, bacanya di mana Bang Kiamat? Mohon maaf. Ini silakan diketik aja sih. Noise Ini. noise. Nah, ketik aja Bukhari Bentar Bang. 1405. Ini aku langsung ambil paling atas sih. ya. Nah, yang baru naik. Siap, perbaiki dulu. noise. Oke, kita baca ya. Di sini akhlaknya Muhammad nih. Ya, maka Rasulullah mengutus seseorang, akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau, lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas. Wih, ini bisa sampai bunyi dus gitu ya, dicongkel sama Muhammad nih dengan besi panas. Lalu nggak cukup dimutilasi, nggak cukup dicongkel matanya, masih berlanjut lagi kecinya, dijemurlah mereka dengan keadaan seperti itu di bawah panas. Terus belum cukup lagi, ditambah lagi, ditindih lagi dengan bebatuan. Mantap, memang Muhammad ini akhlaknya mulia, Allah Islam ini. Kata-katamu itu Sangat-sangat mulia Muhammad ini, memang nggak ada baik-baiknya Pak. Nah, kamu Nabi Muhammad itu kalau orang dengan apa? Dia menghubungi sesuatu itu dengan hukum, nggak asal Lah, Muhammad nyolong bini orang, nyolong hartanya orang, nggak dibegituin. dari dulu sebelum Nabi Muhammad itu agama-agama yang lain itu istrinya nggak cuma 4, nggak cuma 5 ribuan. Pak, ini nggak lagi ngomong jumlah istri. Ini lagi ngomong suatu kejahatan. Muhammad ngambil bini orang, misalkan dari anak angkatnya si Zaid itu istrinya diambil sama Muhammad. Ini kan kejahatan. Diambil dari mana coba? Waduh, ini Pak Syair ini kacau ini dia nih. Jangan cuma kamu Allah baca. besar ini. Kayaknya berdasarkan Hadis itu ada yang sahih, ada juga yang enggak, Kiamat. Tidak semua hadis itu Ini benar. sahih, Pak. ya. Ini sahih. Itu asbabul hadisnya apa? Asbabul wurudnya apa? Ya, Asbabulnya ini Kamu cuma membaca konteks hadis. Jangan-jangan itu direkayasa ya. ngawur terus kamu ya, ngarang. Nah, itu yang ngawur. Makanya Yang iman ngawur bisa kamu, gue Islam itu. memang betul. Gini Kiamat. Gini Bang. Hadis itu memang keluar. Memang ada, tapi kebenarannya itu belum tentu dibenarkan gitu, kebenarannya gitu. Memang ada hadis itu, memang ada tulisannya hadis itu ada gitu. Ada yang ngucapin, tapi hadis itu belum tentu kebenarannya gitu. Sama dengan kita berucap bohong gitu. Gini, Ya. kawan-kawan Muslim gini ya. Ya. Repot-repot. Kamu aja Dengar dulu satu-satu dong. Satu-satu, teratur aja. Ini loh. Gini, boro-boro kamu itu berpikir, oh itu hadis itu yang sahih itu asli atau enggak, ini udah sahih. Ijma ulama, kamu masih berpikir seperti itu. Al-Qur'anmu yang para sahabat beda-beda, isinya beda-beda, jumlahnya. Kamu pun masih berpikir itu mungkin saja salah dan ini padahal ilmuwan Islam sendiri yang udah mengkaji hal itu. Ini dari mana saja Pak? Anda kalau sekolah itu memang dijelaskan karena Jalaluddin, Asyuyuti, ya kemudian ada yang lurus, ada yang dibelotkan. Bentar, diam dulu, kamu nggak ngerti apa-apa kamu. Karena kamu nggak belajar apa-apa. Ini saya tunjukkan buku. Belajar apa-apa? Masalahnya itu Saya diskusi sama orang lulusan Al-Azhar, ya, lulusan Al-Azhar, bahkan dia masih banyak yang dia nggak tahu. Apalagi kamu yang nggak sekolah. Al-Azhar Bandung atau Al-Azhar mana itu? Al-Azhar Bandung, Mesir. Udah nggak usah ngelawak kamu di sini. Bukan Ya. Jadi bentar dulu. Pelajari. Pak, Anda kan Islamnya kan banyak nih di sini. Ini kan satu-satu nih ngomongnya. Jadi teratur aja. Ya.
Jadi boro-boro nih kamu berpikir ini hadisnya sahih atau enggak, udah terbukti juga itu sahih, datanya juga udah ditunjukkan. Lalu mundur dari hadis kita lompat ke Quran, ya. Qurannya lagi juga terdapat masalah. Bahkan orang-orang Syiah pun itu mengatakan Al-Quran yang asli itu adalah yang dari Fatimah. Ya, dari yang punyanya Fatimah. Kalau yang dipakai sekarang itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat, katanya orang Syiah. Kalau Anda mau tunjukkan, minta datanya mana, tak tunjukkan datanya. Lengkap saya data-data begituan. Nah, terus, jadi kalau Al-Quran sama hadismu ini udah bermasalah, lalu ngapain kamu beriman sama Muhammad? Nah, Sedangkan Muhammad ngajari apa? Nih saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan, Muhammad ngajari apa dalam Quran. Nih, saya tunjukkan dalilnya lo ya. Ngawur Nih. kiam. Oh ya terserah kamu mau bilang saya ngawur dan seterusnya, saya tunjukkan data kok. Ini Al-Qur'anmu nih. Ini saya tunjukkan dari tafsir terbaik nomor 1 ya sepanjang masa nih. Stop loh. Kamu pernah baca tafsir At-Tabari? ya, Tobari ya. At-Tabari. Kamu aja baca kayak gitu. Aduh, kamu nih makanya kamu cuma belajar baca toh. Nah iya makanya kamu aja Baca ini asal baca tafsir juga. kamu aja baca kayak Kamu gitu. cuma nggak bisa. baca Kamu- tapi isinya nggak ngerti, percuma Pak. Loh, kamu baca kayak gitu aja nggak bisa, tapi kamu nafsiri kan aneh. Loh, kamu cuma bisa baca Al-Quran tapi aja isinya nggak nggak bisa, tapi ngerti. kamu nafsiri Al-Quran. Daripada kamu nggak ngerti isinya, lu saya nggak nafsiri, orang saya baca tafsirnya kok. Iya, tafsir apa? Tafsir itu berdasarkan Kan makanya kamu diem dulu. Nggak usah gini, nggak usah seperti ayam. jawab Pak. suruh diam. Kalau dijawab suruh diam. Ya kapan bisa? Udah beres. Kamu pun saya tunjukkan tadi, kalau nggak saya tunjukkan kamu nggak ngerti. Ya, Kalau kamu masih ngeyel lagi, coba At-Tabari berapa jilid? apa? Aku nggak At-Tabari berapa jilid? Aku nggak tahu. Wah, nggak tahu, makanya kamu diem. Nah, itu kamu bisa baca itu nggak? Coba. Udah, kamu diam, saya tunjukkan datanya nih supaya orang pinter. Diam. Ya, kita di sini nggak lagi baca begini. Kita nggak lagi belajar kebodohan, baca nggak ngerti isinya. Kita lihat isinya langsung, yang semua orang akan mengerti, akan cepet pinter. Daripada nggak pinter-pinter, nih langsung baca isinya nih. Yang pintar Ya. sendiri yo, sekarapmu. Iyalah, nih At-Taubah 49 kita lihat ya. Di antara mereka ada orang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Jadi ada seseorang yang bilang kepada Muhammad supaya dia ini jangan dibawa sehingga dia terjerumus dalam fitnah. Terus ketahuilah, ini si Allah bilang bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Jadi orang yang minta supaya dia jangan dijerumuskan oleh Muhammad ini, dibilanglah oleh Muhammad yang katanya dari Allah bahwa yang nggak mau dijerumuskan itu adalah orang kafir. Nah sekarang kita lihat, barangkali dia ini asal ngomong sama Muhammad, diajak untuk syiar agama misalkan, ayo kita mensiarkan Islam yuk, malah dia bilang kamu jangan jerumusin saya, nanti saya digebukin sama orang loh. Barangkali seperti itu kan, nanti saya digebukin sama orang loh. Nah nggak ada barangkali. Ntar dulu Pak, ntar dulu, saya masih belum selesai. Nggak ada barangkali. Loh kan saya kan menunjukkan. Nah tapi kita cek di bawah seperti apa. Sendiri, tafsiranmu sendiri. Diam dulu. Kamu belum tahu apa-apa tentang ini. Bang Kiaman, halo. Bentar bang. Aku bereskan dong supaya nanti orang ilmunya nggak keputus. Ya, aku jelasin dulu supaya ilmunya nggak keputus. Aku tunjukkan sumbernya kok. Ini. Ya, jadi kalau kita lihat nih, kita logikakan saja ya. Orang ini bilang supaya dia jangan dijerumuskan ke dalam fitnah. Ya. Dan kemudian Allah bilang, orang itu yang bilang jangan jerumuskan saya dalam fitnah itu orang kafir. Nah, jadi kalau secara singkat kita ambil baiknya aja, kemungkinan orang ini diajak untuk dakwah,
tapi dia nggak mau, terus dia bilang jangan jerumusin saya dekat dalam dakwah. Nah makanya sama Allah dibilang kafir. Nah kita ambil nilai positifnya begitu. Apakah seperti itu atau tidak? Kita cek di dalam tafsir dari ahli tafsir terbaik nomor 1 sepanjang masa, yaitu At-Tabari. Kita lihat ya di sini ya. Nih, kita baca. Dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Maksudnya adalah orang-orang munafik. Al-Quran tadi mengatakan orang kafir, sekarang di sini At-Tabari menyebutnya sebagai orang, itu adalah orang-orang munafik, berkata, janganlah engkau uji diriku dengan fitnah melihat wanita. Ternyata bukan mensiarkan Islam, tapi dalam apa? Melihat wanita-wanita Bani Asfar dan anak-anak gadis mereka. Karena aku memiliki keinginan yang besar terhadap wanita, sehingga aku nanti keluar dan berdosa karena itu. Ya, terus dijelaskan lagi penafsiran ini didukung oleh banyak riwayat dari para ulama tafsir sebagaimana disebutkan berikut ini. Ya, kita lihat 16841 dari Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata oper tentang firman Allah. Nah ini kita baca, berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Lalu ia berkata, Rasulullah bersabda, ikutlah, ini ngomongnya kepada Al-Jad ini namanya, ikutlah Al-Jad dan kawan-kawanmu, ikutlah dalam perang Tabuk. Sesungguhnya Allah tidak mau. Ya, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita-wanita Romawi. Lalu Al-Jad berkata, Mat, izinkan kami untuk tidak ikut kalau tujuannya untuk dapat cewek-cewek. Ya, dan janganlah Mat kau ketemu saya lagi ngajak-ngajak seperti itu, janganlah engkau jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Karena otaknya Muhammad ketika perang itu bukan mensiarkan Islam, tapi untuk dapat cewek-cewek, untuk dapat duit. Makanya saya kasih tahu, bukan perpuluhan, 20% diberikan kepada Muhammad. Saya tunjukkan dalilnya. Surah 8 ayat 42 nih. Kita lihat ya. Surah 8 ayat 42 nih, rampasan perang. Maaf, kiamat. Maaf kiamat. Ntar dulu, saya kasih ilmu kamu. Begini dulu, tahan dulu. Ya, ntar dulu, Pak. Kiamat mau ngomong sendiri, biarin, udah dengerin aja. Bukan, biar jangan salah paham. Bukan gitu. Gini kiamat. Untuk menanggapi ayat yang seperti itu, kita tidak bisa berpedoman dengan satu ayat yang mengatakan di ayat 49 saja. Begitu kiamat. Kan data pembandingnya. Apa kamu itu? Bukan. Tadi kiamat kan tampilkan data pembandingnya kalau gitu. Bukan data pembanding. Begini kiamat. Kiamat kan mulainya datanya dari, dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin. Kan gitu. Seharusnya kiamat bacanya dari awal dong. Dengan di situ. Apa tujuan ayat 49 itu apa? Tujuannya apa? Karena ada tuh di sini kiamat. Ada tuh ini saya kasih tahu. Pak. Tujuannya apa? Tujuannya dulu. Pentingnya tujuannya. Gini. Saya sudah baca ini full. Di ayat At-Taubah 41 dikatakan di situ, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu. Jadi orang yang minta izin itu orang yang munafik. Makanya karena diajak sama Muhammad itu untuk ciwi-ciwi. Bukan, itu tuh yang lain tafsir loh. Ini semua ulama mau menjelaskan asbabun nuzul, tafsirnya itu tentang itu. Kok kamu benar? Itu yang menafsirkan mungkin ulama-ulama yang syariat. Kalau ulama-ulama yang ma'rifat itu beda. Oh ya, itu ilmu karang mana? Muhammad menyuruh kamu untuk ma'rifat mana? Mana dalilnya? Muhammad nyuruh ma'rifat mana?
Dan tadi sudah di Mana tunjukkan saya Muhammad ngajarin ini contoh nih, ada surah ini marifatnya begini, mana tadi Al-Hadid tadi metode Anda itu metode ngawur bebas ya. Mana Muhammad ngajari ini ya, saya ajarin kamu nih Al-Fatihah ayat 1 marifatnya begini, mana? Kasih contoh satu aja, mana Muhammad ngajarin coba ya. Makanya Alhamdulillah nih, dengerin. Makanya Kiamat, jangan dibaca 49-nya aja. Nah, ini kamu metodemu, saya tanya, kamu nggak bisa ngasih bukti, tapi maksa saya seperti maunya mulutmu itu yang bahkan At-Tabari menunjukkan ini didukung oleh banyak ulama dari atas sampai bawah, nggak ada tuh yang jelasin seperti Anda tuh. Kita kan Makrifat harus penuh Kiamat. Halu. Antum itu halu. Yang halu itu lagi halu Muhammad orang baik, ternyata kelakuannya cabulullah. Nah, itu kan menurut Anda. Itu kan menurut saya Muhammad tujuannya cari perempuan kok. Loh, cari perempuan dari mana? Itu dari mana? Dari mana? Ini memang mata kamu ini mesti diperiksa dulu nih. Memang tertulisnya begitu kok, makanya dia menolak si Aljad. Nggak mau aku mat. Kau aja untuk cari perempuan, anak-anak pula. Itu surah 65 ayat 4, anak-anak dikawini, dicerai, kemudian. Kamu itu bacanya itu nggak lengkap. Kamu kamu yang nggak ada ilmu apa-apa, makanya ngomongnya begitu terus dari tadi. Nggak ada perbenaran lain selain nyalain orang. Kamu belajar dulu, kalau nggak ada ilmu apa-apa. Gimana kamu ngomong komentari gitu loh. Diam suruh dengerin. Mau jawabnya gimana? Kemana? Dalilnya mana kalau saya salah? Ya, dalilnya itu dibaca yang benar. Itu udah dibaca. Oke, sekarang kamu baca. Kamu yang baca sekarang. Ini tak buka kan, kamu yang baca. Silakan dibaca. Thank you Pak Paul. Coba silakan kamu baca. Wa minhum may yaqulu dalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan. Itu di antara mereka itu siapa? Berilah saya keizinan untuk tidak pergi berperang. Dan janganlah kamu baca aja, kamu baca, nggak usah jelasin, kamu baca aja udah. Oh, mau dijelasin? Saya tadi loh, saya baca, terus yang tertulis itu coba baca aja, nanti sampai bawahnya ada takwilnya juga, coba baca. Nah, ya. Di antara mereka ada yang berkata, berilah saya keizinan tidak untuk pergi berperang. Itu sahabat ya. Dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka tidak terjerumus ke dalam fitnah, dan telah kok tidak, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Tafsirnya firman Allah, wa minhum may yaqulu dalli wal taftini al-ayah. Di antara mereka ada yang berkata, berilah saya keizinan untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Coba terus. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Terus mana lagi? Ini lanjutkan aja, selanjutkan ini. Sampai bawah. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Al-Jad bin Qais. Nah, Al-Jad bin Qais itu siapa? Dia wa minhum. Lanjut. Nah, maksudnya adalah di antara orang-orang munafik. Tuh. May yaqulu dalli, ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang. Maksudnya adalah izinkan aku tidak tinggal dan tidak pergi bersamamu Muhammad. Wala taftinni, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Maksudnya wala taftinni ini ketawa nih. Maksudnya adalah orang-orang munafik berkata, janganlah engkau uji diriku dengan fitnah melihat wanita-wanita. Itu yang berkata Bani Asfar dan anak-anak gadis mereka, karena aku memiliki keinginan yang besar terhadap bukan Bani Asfar, ngawur kamu. Aljad yang bilang Bani Asfar wanita-wanitanya, jangan fitnah melihat wanita-wanita Bani Asfar dan anak-anak gadis mereka. Ini yang mau diperangi ini.
karena aku memiliki keinginan yang besar terhadap wanita sehingga aku keluar dan berdosa karenanya. Penafsiran ini didukung. Ini apa itu? Wala taftini itu, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Maksudnya adalah Udah kamu baca ini aja, baca. Penafsiran ini didukung oleh banyak riwayat dari para ulama sebagaimana disebutkan berikutnya. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Asim menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa menceritakan ila ayah tentang firman Allah. Yang benar bacanya. Iya. Dari Ibnu Najih, dari Mujahid tentang firman Allah. Gali wala taftini, berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu terjerumus dalam fitnah. Ia berkata, Rasulullah SAW, ikutlah dalam perang Tabuk, niscaya kalian mendapat gadis-gadis Bani Asfar dan wanita-wanita Romawi. Al-Jad berkata, izinkan kami untuk tidak ikut dan janganlah engkau jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Ini tafsirannya. Udah baca lagi supaya kamu tahu semuanya bagaimana pendapatnya nih. Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij dari Mujahid, mereka berkata, Rasulullah berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan. Ya, Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan ghanimah berupa gadis-gadis Bani Asfar. Maksudnya adalah wanita-wanita Romawi. Lalu ia menyebutkan redaksi yang sama dengan riwayat sebelumnya. Terus ia berkata, Al-Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah, Iqdali wala taftini, maksudnya adalah Al-Jad bin Qais. Ibnu Abbas berkata, orang-orang Asfar telah mengetahui bahwa orang-orang Ansor telah mengetahui bahwa aku tidak dapat bersabar jika melihat wanita, sehingga aku dapat terjerumus ke dalam bencana. Namun aku akan membantumu dengan hartaku. Oke, terus Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Azuri, Yazid bin Ruman, Abdullah bin Abu Bakar Asyif bin Umar bin Qatadah dan lainnya. Mereka berkata, suatu hari ketika sedang bersiap-siap, Rasulullah SAW berkata kepada Al-Jad bin Qais, saudara Bani Salamah, alah kesel apakah tahun ini kau menginginkan gadis-gadis Bani Asfar? Al-Jad, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengizinkan untuk tinggal dan tidak membiarkanku terjerumus dalam sana? Demi Allah, sesungguhnya kaumku mengetahui bahwa tidak ada laki-laki yang sangat terpesona dengan wanita selain diriku. Aku khawatir tidak dapat bersabar jika melihat wanita dari Bani Asfar. Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan berkata, aku mengizinkanmu. Terus pada Al-Jad bin Qais diturunkan firman Allah, minhum may yaqulu dali wala taftini. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak ikut berperang, janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Maksudnya ia beralasan khawatir terjerumus dalam fitnah musibah karena wanita-wanita Bani Asfar. Padahal sebenarnya yang menjadi alasan bukanlah demikian tuh. Sebab sesungguhnya fitnah musibah yang menimpa dia tidak ikut bersama Rasulullah SAW dan mementingkan diri sendiri daripada diri beliau SAW. Baca riwayatnya, jangan ngarang bebas. Baca dulu. Yunus menjelaskan udah jelas ya, ini kan baca dulu, udah jelas gundulmu, jelas dari Hongkong. Ini coba baca doang, terus gunanya apa? Yunus baca supaya kamu paham. Jangan kamu memelintir. Ini dari atas kan udah jelas nih, ya. Sampai di sini nih, bahkan apakah tahun ini kata Muhammad nih, Muhammadmu yang bilang nih. Ya. Apakah tahun ini engkau menginginkan gadis-gadis Bani Asfar? Jangan kau bilang paham. Kau baca dulu riwayatnya. Ayo baca. Yunus menjelaskan lalu ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, amin humma yaqul dali wal taftirni. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak perlu. Itu tadi udah dibaca toh. Jangan baca. Ini lain yang sampai di atas. Kamu menjadikan apa yang terjerumus dalam fitnah. Ayat ini diteruskan pada seorang laki-laki dari Munafik yang bernama Al-Jad bin Qais. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Tuhan ini kita berperang melawan Bani Asfar. Tahun Pak.
tahun ini kita berperang, alah nggak jelas tulisannya, Bani Aswar, dan kita jadikan mereka tawanan dan pembantu. Subhanallah, ya seperti tahu ya, tawanan pembantu di Islam itu bisa dikembali itu. Bukan di Islam kan ya, 5 sampai 6. Terus lanjutkan. Dengerin dulu. Lanjutkan. Muhammad kan menggoli pembantunya. Ya kan? Kamu sudah menjelaskan. Al-Jad berkata apa? Perhatikan. Al-Jad berkata, izinkan aku dan janganlah engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Jika engkau tidak mengizinkanku, maka aku akan ditimpa fitnah dan tidak pergi. Maka Rasulullah SAW pun marah. Lalu Allah ala fil fitnati takotu wa inna jahannam lumihitatum bil kafirin. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya apa tuh, jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ia berasal dari Salamah. Nabi berkata, siap siapa pemimpin kalian? Wahai Bani Salamah, mereka menjawab, Jad bin Qais. Nah, itu kan sudah dijawab. Namun ya seorang yang pelit dan penakut. Nabi SAW berkata, penyakit apakah yang lebih berbahaya dari pelit? Pemimpin kalian yang sebenarnya adalah seorang pemuda berkulit putih dan berambut ikal. Oke, lanjut lagi. Ini dikit lagi. Udah dapat. Kamu tadi baca, begitu disuruh baca langsung lemes kamu. Baca. Ini semuanya dikit kok ini. Baca lagi, biar pinter kamu. Nggak pernah baca. Ayo dibaca. Ini tafsir terbaik di dunia sepanjang masa loh. Udah tak baca. Bener dong kamu kalau udah nggak niat turun aja biar gantian sama yang lain. Aku baca bacanya. Baca ini tinggal dikit kok. Ini. Udah dibaca. Sampai sini nih udah dikit. Dibaca. Udah dibaca. Bersuara. Lah yang kamu kan minta penjelasan dari nggak usah banyak omong, udah langsung baca aja, ini tinggal dikit kok. Kamu mau ngakatin aku kok. Udah kalian orang kamu yang baca sendiri kok. Ayo. Malu dia bacanya. Iya, ayo dibaca yuk. Semangat, Pak Mif. Udah dibaca kok. Ya baca aja belum sampai tuntas. Iya, orang dikit lagi, ayo. Yang ngapain? Udah aku baca, udah tuntas itu udah. Ayo dibaca. Oke, kalau kamu bilangnya udah tuntas, riwayat setelahnya dari siapa? Riwayat setelahnya dari siapa? Nomor 16847 dari siapa? Maksudnya? Dari siapa? Ya ini kalau yang 16846 kan dari Al-Mujana. Ini aku ini nggak bahas riwayat yang lainnya. Ini penjelasan dari yang tadi kamu yang menurut kamu tadi emang baca semuanya kan? Enggak kan? Saya udah baca ini semuanya, Pak. Saya udah baca ini semuanya. Nyatanya kamu tadi membacakan kepada kami. Ya, sekarang kamu baca dulu aja deh. Baca aja dulu biar cepet. Kamu kalau udah malas baca, kamu mending turun, karena kamu tadi bilang dibaca semuanya, dibaca dulu. Saya suruh kamu baca di sini. Udah baca ini. Ayat ini kamu males-malesan. Udah dibaca loh. Ya sekarang kamu baca. Enggak yang ini belum. Jadi begini, Kiamat. Saya pegangkan ini, saya pegangkan HP ini effort. Kamu baca dulu sampai habis supaya kamu tahu. Jadi Kiamat. Oke, Pak Syafri aja deh, Bapak yang bacakan. Enggak, saya Bapak yang mau baca itu. Mau saya atau udah enggak tahu. baca, jangan Jadi gini, Pak. Jangan saya mau ambil kesimpulannya karena Anda. Dengar dulu. Jangan kebiasaan mau ngajari saya. Ketika kalian belajar aja nggak bisa. Nah, kamu juga kalian disuruh baca. Saya tidak mengajari Anda. Anda tuh berpedoman kepada satu ayat 49 saja. Loh, kamu mau saya kasih berapa ayat? Baca dulu dari awalnya. Apa tujuan ayat itu? Tujuan ayat itu apa? Tujuan ayat itu berperang. Jad bin Qais itu seorang munafik mengelabui Rasulullah. Itu artinya supaya diizinkan tidak ikut berperang karena dia takut berperang, takut mati. Jadi dia mengaku sebagai seorang laki-laki yang sangat menyukai wanita. Ini yang mengaku, bukan Muhammad. Baca dulu. Siapa yang mau bacakan? Saya nggak percaya dengan tafsir Syiah itu. Syiah itu saya nggak mau. Turun aja. Saya nggak percaya dengan tafsir Syiah itu. Itu Syiah. Sejak kapan Atabari Syiah? Iya makanya saya percaya dengan ini nih. Jad bin Qais itu seorang munafik.
Itu maksudnya. Ngawur ini. Iya kan? Coba Atabar ini tak bukakan ya. Atabar itu Sunni atau Syiah? Ini Anda udah memfitnah Islam Anda sendiri loh. Atabar itu Sunni, udah aku jawab. Tapi tadi Anda sendiri yang mengatakan tafsir itu tafsir Syiah. Anda yang mengatakan tadi kan? Nih, bukan, mana ada ini tafsir, aku bilang ini Syiah. Tadi Anda katakan tafsir orang-orang Syiah yang berpendapat begitu. Saya kalau orang-orang Syiah saya tak percaya. Kamu ini jangan sembung bawa golok. Yang tadi saya bilang, Pak, makanya jangan goblok-goblok jadi orang nih. Sini bawa otak, Pak. Jangan ditinggalin di rumah otaknya. Nih ya, tadi yang Syiah, saya tadi sempat ngomong Syiah 1 kali. Itu orang Syiah bilang Al-Quran kalian itu palsu. Yang benar itu yang dari mushafnya, mushafnya si Fatimah. Ya, iya. Tapi dengar dulu. Anda saya bilang tadi Anda cuma hanya membaca ayat 49 At-Taubah. Sementara ayat itu panjang, bukan di 49 aja. Anda jangan berpatokan ke 49. Makanya Anda selalu jelek bunyinya jadinya. Tapi kalau Anda baca dari 41 bagus bunyinya jadinya. Makanya Anda akan tahu artinya. Jadi sebenarnya Jadbin Qais itu seorang munafik. Anda tidak seorang munafik. Mengelabui Rasulullah. Dia yang mengelabui Rasulullah, bukan Rasulullah mengelabui dia. Itu artinya. Anda baca dulu sampai beres. Saya baca udah sampai beres. Enggak, saya tidak percaya. Anda berarti menjelekkan itu tibanya. Saya mau berdebat agama, saya tidak mau menjelekkan agama orang lain. Makanya saya tidak ada menjelekkan agama orang lain. Saya tidak ada menjelekkan Yesus, tidak ada. Bahkan saya menyamakan percaya kalian kan gitu. Tapi kalau Anda berkata begitu, itu Anda menjelekkan namanya. Itu nggak cocok sama saya. Makanya Anda baca ayat 49 itu, Anda harus memahami dulu kata-katanya apa. Itu yang saya mau. Anda percaya dengan tafsir lain. Jadi begini, Jadbin Qais itu siapa? Saya tanya dulu sama Anda. Yang dikatakan dengan Jadbin Qais itu siapa? Itu yang Anda harus pahami. Anda harus pahami itu. Anda jangan berpedoman dengan satu ayat saja. Ayat itu panjang loh. Ayat itu panjang. Jadi Anda harus paham dulu. Anda harus kenal dulu siapa. Jadbin Qais itu siapa? Jadbin Qais itu siapa? Saya tanya dulu kepada Anda. Jadbin Qais yang dikatakan gaya itu siapa? Itu Anda harus tahu dulu. Baru Anda bisa bicara seperti itu. Pak, Kristen itu nggak ngajarin buat jelek-jelekin agama lain, kiamat. Ini contohnya Anda berbicara begitu sama Anda menjelekkan agama orang lain. Anda benar-benar tidak menjelekkan agama orang lain. Anda baca ayat itu semua. Anda baca ayat itu semua. Baru Anda bisa mengatakan itu sebenarnya. Jangan Anda berpatokan. Yang saya mau itu Anda jangan berpatokan kepada satu ayat. Masalahnya Al-Quran itu Anda tahu Al-Quran itu mau siar Kristen jadi nggak jadi nih karena dijelek-jelekin nama kiamat. Oh, dijelek-jelekin. Kiamat jangan begitu dong. Kiamat, saya beritahu Anda, kalau Anda membaca satu ayat itu bisa diartikan jelek jadinya. Makanya saya bilang Anda harus membacanya dari tafsirnya, Pak. Saya nggak nafsirkan kok jadi nyalain saya. Saya ngerti apa kata Anda itu, saya paham. Saya paham apa kata Anda. Lanjut teman-teman yang lain yang aja lah. Makanya Anda kalah di situ kan. Anda kalah di situ kan. Anda jangan ngomong. Makanannya masih dongeng-dongengan. Bukan dongeng-dongeng. Anda yang dongeng. Dikasih fakta langsung ke. Sekarang saya tanya Anda. Saya tanya sama Anda. Anda agamanya apa? Coba saya tanya sama Anda. Lah apa hubungannya? Saya nunjukkan. Iya makanya Anda apakah Kristen? Yang saya tanya, Anda Kristen apa bukan? Anda Kristen apa bukan? Nggak ada hubungannya, Pak. Saya menunjukkan data di sini ini orang Kristen. Ini ateis, Pak. Itu isinya. Makanya kalau Anda ateis, kalau Anda di sana nggak masuk dalam arena ini, karena Anda tidak percaya Tuhan kalau ateis. Saya Kristen.
Kok jadi ngomong saya ateis, ini nggak nyambung. Kristen itu nggak Makanya jelek-jelekin kalau kamu agama Kristen, orang. kamu tidak Loh, berbicara seperti itu. ajaran kalian Kamu itu tahu, memang jelek. saya tadi diam, saya mempelajari apa yang kamu terangkan. Nah, ini kalau Apa yang kamu udah terangkan itu tidak benar semua. begini, Saya tahu. Kamu membahas ayat 49 ini. Nggak usah Ayat ngegas. 49 ini kamu harus baca dulu dari ayat 41. Baru Anda mengerti apa maksud yang dikatakan oleh ayat 49. Anda tahu, saya terangkan kepada Anda. Anda harus tahu dulu siapa yang dikatakan dengan Zat bin Qais itu siapa. Ya, siapa? Zat bin Coba Qais itu jelaskan. adalah seorang munafik yang menjelekkan Rasulullah, seolah-olah Rasulullahnya akan menimbulkan fitnah. Itu maksudnya karena dia apa yang takut diajar berperang. sama Muhammad? Anda Apa yang mengerti? diajar oleh Muhammad sehingga responnya dia begitu. begitu? Apa ajakannya Muhammad? Ngajak apa? Muhammad mengajarkan berjihad. Karena jihad, enggak ada jihadnya apa? itu makanya saya bilang Kiamat, kamu baca dulu dari ayat 41. Tadi tak suruh baca aja, kamu udah males kok. Kamu yang nggak baca apa-apa, saya ratusan buku saya baca. Ini saya sudah baca loh. Ini dari ayat 41. Berangkatlah kamu, berangkatlah kamu baik dengan dasar ringan maupun dengan dasar berat. Satu terus jelaskan saya dasar ilmunya dari mana? Jelasin kayak Kalau begitu. saja ilmu dari mana? Kan sudah dijelaskan dalam tafsirnya, dikatakan bahwasannya Zat bin Qais itu, makanya kamu memahami satu ayat itu jangan memahami satu ayat. Kamu kalau memahami satu ayat jelek hasilnya. Ini dengar dulu baik-baik ya. Ya, silakan. Kayak gini, saya pribadi ketika mempelajari Islam itu nggak asal comot, karena saya mempelajari, saya cek asbabun nuzulnya apa, saya cek tafsirnya, bahkan nggak cuma satu tafsir, saya cek lebih dari 5 tafsir, saya cek, bahkan saya pun ini nggak hanya tafsiran Sunni, tafsiran Syiah pun juga saya baca. Jadi ternyata dua hal ini itu cocok. Isinya sama-sama, semua ulama menjelaskan poin yang sama, bukan ada perbedaan pendapat, enggak. Ini sama pandangannya. Muhammad ngajak untuk begitu-begitu sama perempuan-perempuan itu. Si Zaidnya itu dia menolak, Aljatnya itu menolak. Itu dalih. Aljatnya nolak, dia nggak mau diajak cabul sama Muhammad. Makanya saya katakan tadi Kiamat tidak memahami siapa sebenarnya yang dikatakan Zaid Coba itu. kamu tunjukkan sumbernya deh, mana sumbernya? Bisa saya Yang omongan nggak dulu. pakai baju terus cabul itu siapa? Muhammad. Mau tak tunjukkan Pakai baju Muhammad itu siapa perkosa yang orang? digantung? Mau tak tunjukkan Muhammad perkosa orang? Orangnya tunjukin. Kita Udahlah, tunjukkan Kiamat. Saya tunjukkan Muhammad perkosa Gini. Kiamat. Kita kan dari tadi membuatnya pakai baju itu siapa? Ini kenapa nih? ngejelekin. Minta bukti Pakai langsung sempak doang. menutupi. Jangan Gini, sampai Kiamat. dibukakan dalilnya. Di Jangan, sini- saya Di sini paham, kita Pak, dengan bersilaturahmi Islam. antara umat Nasrani Apa dengan ajaran umat Islam. umat Muslim. Jadi Jangan silaturahmi nimbun. umat Muslim dengan Silaturahmi umat lagi. Nasrani ini. Jangan Macam nimbun begini. dengan saya, Pak. Dengar dulu, dengar dulu, Kiamat. Dengar dulu. Halusinasinya Islam dari ustadz-ustadz yang nggak laku. Karena saya bilang antara Nasrani dengan Muslim ini memang dari Nggak dulu usah ngomong Nasrani. Ini orang-orang bukan orang Nasrani di sini, orang Kristen. Ya oke, orang Kristen boleh. Coba Ya, apa oke. bedanya Nasrani sama Kristen? Antara orang Kristen dengan orang Muslim ini memang selalu berbeda pendapat. Syarif, Karena kamu kenapa? kan Karena ngomong mereka tidak saling Nasrani, klop. ngomong Kristen. Saya tanya kamu bedanya apa Nasrani sama Kristen? Tahu nggak? Ya Nasrani agama yang yang Apa diturunkan oleh bedanya Tuhan. apa, Pak? Kalau Kristen Ini agama yang diprotes. Hah? Seperti Ngawur. Kristen Protestan, ya kan? Ngawur. Yang diprotes Nah, oleh ini. Martin Luther. Itu Ngawur, Kristen. ngawur. Awalnya agama itu Nasrani Katolik. Martin Luther itu Nasrani itu nggak makan babi. Oh tiba-tiba Kristen makan babi. abad 16 ini kan ngawur kamu. Kok ngawur? Nah, itu di Ibunya Kristen Alkitab apa? udah disebut Dengar orang dulu. Kristen. Kristen itu kan Cacat keluarnya logika kan? Kudian. Cacat logika kamu itu. cacat logika? Yang kamu pertama-tama minum- kan Nasrani minum dengan obat Katolik. dulu aja, cari. Iya kan? Nasrani Katolik yang pertama-tama. Minum obat dulu, cari. Jadi gini. Sekarang
Sekarang gini. Nggak ngerti apa-apa, kamu tong kosong nyaring bunyinya. Gotong kosong dari bunyinya. Jangan beranggapan kita tuh selalu bedanya Kristen sama Nasrani itu apa? Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, jangan ngomong di depan saya. Jijik Pak, orang yang denger Pak. Menjijikkan loh. Kamu menunjukkan kegoblokan masalahnya. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kalau dia ngomong pula. Kalau di Alkitab kami kan dengan ajaran orang, ajaran agamamu, ajaran bejat kayak begitu nggak tahu. Saya minta tafsirkan, tunjukkan sumbernya, nggak bisa. Saya tafsir selain At-Tabari, tafsir apa tuh? Sebutkan 3 tafsir selain At-Tabari. Apa? Ini pengetahuan umum nih. Jalalain. Kamu diam. Banyak lah. Saya tanya. Syarif, ayo. Safria ya, ayo kamu jawab. Safri, jangan tanya ke Pak Safri. Ya, silakan. Ya dah, kalau Pak Safri nggak bisa, kamu coba. Safau. Nah, tanya ke saya. Ya. Banyak. Mau tafsir apa? 3 saja. Dawud. Tafsir Abi Dawud. Tafsir Jalalain. Tafsir, waduh ngawur ini orang. Kok tafsir? Abu Itu Dawud hadis. tafsir ini ngawur. Dengerin dulu, salah ngomong aku, salah ngomong. Tafsir Jalalain. Nggak berlaku di sini salah ngomong, nggak bisa. Dari tadi kamu sudah salah ngomong kok. tafsir itu banyak. Baca Qurannya salah kok. Tafsir itu banyak. Abu Dawud itu bukan salah baca lagi, salah ilmu tuh. Jalalain. Itu. Abu Dawud bisa-bisa. Kan aku udah bilang aku salah ngomong, aku mengaku kesalahanku. Emangnya kamu kalau mau disalahin nggak? Oke, 1 salah, Abu Dawud salah. Terus apa? 3. Jalalain, oke, terus. Ibnu Jarir. Selain At-Tabari. Banyak. Ya apa? 2 lagi. Tafsir itu Jalalain. Udah Jalalain. Udah Jalalain tadi yang pertama kamu sebut Jalalain. Yang lain Langsung ngopi cari di Google dia. Udah googling dia, ini udah nggak laku gitu, udah googling. Ini Pak yang kayak begini nih. Aduh, mau ngajari. Saya kalau ketemu Islam kayak gini mau muntah. Iya loh. Aduh, dimuntahin aja Pak orang kayak gini. Kristen begini juga mau muntah. Nah, orang kamu yang nggak ada ilmunya, coba kamu Adam sebutkan 3 selain yang disebutin sama si Miftahul ini. 3 lagi apa? Kamu ya kiamat sebutkan 3 nama-nama ikan. Waduh, ini langsung ngelawak dia Pak Syair. Aduh, udah lah Pak Syair aja lah Pak. Ngelawak terus kalian ini. Dia itu emang cuma memutarbalikan fakta. Mati 3 nama-nama ikan. Dapat sepeda. Turunlah kamu itu kalau kamu nggak punya malu ya. Kalau kamu punya malu turun. Buat apa gua ini sama Kristen-Kristen yang Ya abal-abal. udah, kalau kamu punya malu turun. Lu yang punya malu, lu yang nggak punya malu, Ple. Ustadz aja yang naik. Jangan kayak begini kualitasnya tuh. Nggak nyambung sama sekali. Lihat kalian itu. Manipulasi